Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada dua ayat yang dua ayat ini dapat kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmah di balik ayat-ayat tersebut. Yang pertama disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang berupa ucapan atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz merupakan ayat-ayat qauliyah yang dengannya tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di samping ada ayat qauliyah, ada yang namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah apa yang tercipta, yang terdapat di semesta alam ini. Dia bisa berupa benda, ia bisa berupa kejadian dan peristiwa yang semuanya dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Memahami ibadah puasa, ketika kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Begitulah ayat qauliyah yang terucap, sehingga di bulan Ramadan ini kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah berpuasa, yang esensi puasa itu mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Dari ayat kauniyah ada puasa yang layak kita jadikan ibroh, kita jadikan pelajaran dari dua makhluk Allah yang tercipta di semesta alam ini. Yang pertama adalah seekor ular, yang kedua adalah seekor ulat. Kedua makhluk Allah ini dalam siklus tertentu dia juga diperintah berpuasa. Kita belajar dari dua makhluk ini. Yang pertama adalah puasanya seekor ular. Seekor ular itu tidak berpuasa, melainkan hanya untuk berganti kulit. Seekor ular itu berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan dengan pasangannya. Dan tujuannya dia berpuasa tak lain dan tak bukan hanya untuk berganti kulit. Ketika kulitnya telah berganti menjadi baik, menjadi mulus, menjadi indah, maka seekor ular itu tidak berubah sifatnya. Dia tetap seekor ular, dia tetap berbisa, dan dia tetap berbahaya. Esensi puasanya tidak berimplikasi pada karakter atau sifat dan akhlaknya. Puasa yang dilakukan oleh seekor ular hanya untuk berganti kulit atau berganti wajah. Berbeda dengan seekor ulat. Seekor ulat itu menjijikkan. Semua orang geli dan ingin menjauhinya. Akan tetapi ketika seekor ulat itu berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum. Puasanya seekor ulat bukan sekedar tidak makan, tidak minum, bukan sekedar berganti kulit, tetapi seekor ulat ketika dia berpuasa, dia bermetamorfosis, dia berganti dari ulat, akhirnya jadi larva, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dan ketika telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah, semua orang ingin menangkap dan memilikinya. Dia hinggap di tempat yang sangat indah dan tempat itu tidak rusak. Dan kupu-kupu itu ternyata merupakan hasil daripada puasa seekor ulat.
Seekor ulat berpuasa bukan sekedar berganti kulit, tetapi seekor ulat berpuasa berubah menjadi makhluk lain yang punya sifat, punya karakter, punya akhlak yang berbeda. Kiranya puasanya seekor ulat merupakan pelajaran berharga bagi kita. Ketika seorang beriman berpuasa dan tidak merubah karakternya, sifat akhlaknya, tidak mengantarkan menjadi orang yang bertakwa, maka orang itu puasanya yang didapat hanya al-ju' wal atash, rasa lapar dan rasa dahaga. Begitu yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan seekor ulat, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, bukan sekedar berubah menjadi kulitnya, tetapi berubah sifat dan karakternya. Itulah esensi puasa. Mudah-mudahan puasa kita mengantarkan kita menjadi manusia yang berubah sifatnya menjadi baik, karakternya menjadi baik, akhlaknya lebih mulia, yang dalam bahasa Quran disebut dengan takwa. Semoga puasa kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.